Oke, untuk hasilnya sendiri bisa Ibu sampaikan dan menggunakan teori-teori apa? Dan apakah teori itu memang paling relevan dengan kesimpulan yang Ibu lakukan? Kami menggunakan cukup banyak teori untuk masing-masing tersangka yang pada waktu itu kami periksa. Bagaimana kami menjelaskan Bapak FS, Ibu PC, Bapak Richard, Bapak RE, Bapak RR. Di sini kami boleh menyebut langsung nama atau pakai inisial? Boleh. Ya. Jadi kami berbeda di dalam menganalisis karena karakteristik kepribadian masing-masing dan tipologi perilakunya berbeda, maka landasan teoritik konsep-konsep psikologi yang kami gunakan juga berbeda untuk masing-masing pihak. Oke, bisa Ibu jelaskan mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo, kemudian disusul dengan terdakwa Putri Chandrawati dan seterusnya. Izin untuk membuka data. Jadi untuk dimulai dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo. Dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam tanda kutip penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri. Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting, besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak.
Betul, Bapak Bisa, Jaksa. Bisa ya. seperti itu Artinya bentuknya. dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, Nah, ya. bisa ya seperti itu. Bisa seperti itu. Baik.